Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Wakil Ketua, Bapak Calon Wali Kota Tangerang kepada Bapak Taufik AG, mangga dipersilahkan untuk sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ai regepkeun ai. Alhamdulillahirabbil hatur nuhun kasadayana rerencangan alumni MTS tahun 85 alumni mana alhamdulillah dina dinten ieu urang tiasa reuni secara virtual namun tidak mengurangi rasa kekeluargaan, rasa silaturahmi dan ukituna alhamdulillah sanaos reuni tahun ayeuna secara virtual tetapi tidak mengurangi rasa persaudaraan kita, tidak mengurangi silaturahim kita yang dimana alhamdulillah kita ambil hikmahna sanaos kayaan menuju pandemi corona tetapi kita masih bisa berkumpul walaupun secara virtual. Mudah-mudahan silaturahmi orang sadayana insyaallah di paparinan keriduan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rencangan sadayana supados langkung Abdol memang upami reuni secara virtual memang rada kararagok setiap itunya. Janten karung upami urang patepang wajah gitu kan. Atuh rehna oge urang sholawat senandang saya salam mudah-mudahan tersanjung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sholawat dan salam juga sampai kepada kita selaku umatnya, terutama bil khusus urang sadayana para alumni MTS Al-Munawwarah tahun 85. Teman-teman sekalian, hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa, bisa silaturahim dalam acara reuni virtual yang dimana ini adalah acara yang digagas oleh Ustadz Nana Mubarok yang dimana mudah-mudahan dengan fasilitas yang beliau sediakan Allah berikan ganti yang berlipat ganda sehingga manfaat dan juga pahala yang diakibatkan dari reuni ini mudah-mudahan sampai juga kepada kita yang dimana Allah memberkahi kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, hari ini kita bisa bertemu di layar HP masing-masing ataupun juga di layar laptop masing-masing yang dimana bahwa ini adalah reuni pertama secara virtual karena memang situasi lagi pandemi corona, tetapi saya berharap bahwa pertemuan kita kali ini semakin menguatkan tali ukhuwah, tali persaudaraan, tali pertemanan, tali persahabatan di antara kita, yang dimana insya Allah sampai ajal menjemput kita akan selalu menyebarkan silaturahim ini. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa pada hari ini tadi sudah dibuka oleh Bu Eli, Ibu Eli, rekan-rekan sekalian, dimanapun kalian berada, tetapi hakikatnya kita tetap bersatu dalam tali ukhuwah, yang dimana mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertatap muka secara langsung seperti tahun kemarin, yang dimana sebetulnya manfaatnya luar biasa, banyak sekali kita bisa tahu kondisi bagaimana kita dan juga teman-teman kita yang ada di daerah-daerah yang lain. Tetapi dengan adanya reuni ini, saya berharap bahwa ini akan menjadi satu tonggak awal sebagai refleksi dari silaturahim kita selama ini yang sudah bertahun-tahun kita jarang ketemu, sehingga memang untuk komunikasi pun juga sangat terbatas karena kesibukan masing-masing dan juga fokus yang keluarga masing-masing. Untuk itu, dengan reuni kali ini, saya berharap ini semakin intens untuk melakukan komunikasi yang dimana kedepannya kita bisa melakukan satu kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Bagaimana ini untuk kebaikan anggota grup kita sebagai alumni MTS Al-Munawwarah tahun 95, tetapi pada umumnya bagaimana kita bisa mengimplementasikan dari apa-apa yang sudah kita ketahui perjalanan hidup dari teman-teman sekalian
untuk bisa diterapkan dan juga bisa disampaikan kepada masyarakat sekitar. Harapan kita seperti itu, dan ini akan menjadi sebuah contoh yang baik bagaimana kita mengelola persahabatan, mengelola pertemanan dalam kerangka silaturahim dalam bentuk reuni ini. Rekan-rekan sekalian, mungkin banyak sekali rekan-rekan di antara kita yang sampai hari ini belum bisa bergabung dengan berbagai macam faktornya, tetapi kita selalu berharap nanti di reuni-reuni yang akan datang kita bisa maksimal untuk bisa bertatap muka, sehingga kita bisa tahu bagaimana perjalanan kita dari mulai kita lulus dari Madrasah Tsanawiyah sampai sekarang udah pada jadi bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin ada juga yang udah jadi kakek ya, apa jadi nenek itu kan. Oh iya, benar. Untuk itu dengan segala hormat dan takzim saya, pada hari ini saya buka acara reuni alumni MTS Al-Munawwarah tahun 95 yang kedua. Dengan ini saya resmi dibuka. Tok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kang Opik, calon wali kota Tangerang, dan mudah-mudahan memang kalau melihat barusan dari pidatonya memang sudah cocok. Kita doakan ya dari kita teman-temannya, mudah-mudahan nanti memang bisa terpilih jadi wali kota Tangerang. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih barusan atas sambutannya. Kanggo acara selanjutnya nyaeta tausiah agama anu bade disanggakeun ku Kang Ustad Uus. Kang Ustad Uus mangga dirajengkeun kanggo acara tausiahna. Sok di Bandungan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal udwan. Sedangkan pasti ini tarawih saat ini kita menghadapi suasana yang berbeda dengan biasanya. Tetapi ternyata kalau kita ambil hikmahnya, ambil indahnya, di dalamnya begitu banyak pelajaran yang berharga bagi kita sekalian. Karena di antaranya kita menghadapi tantangan bagaimana kita mampu mengistiqomahkan diri kita. Karena saya sering mendapatkan curhatan di beberapa tempat bahwasannya sekarang mah saya tidak bisa tarawih bersama, sedangkan kalau di rumah perasaan tarawih kurang sempurna katanya dan sebagainya. Tetapi disinilah kita diuji, karena yang dinamakan beriman kepada Allah itu harus di setiap saat, taat kepada Allah itu harus di setiap waktu. Reker sorangan, reker lobaan, reker poek, reker caang, reker susah, reker bunga, rek kondisi bagaimanapun caranya, kita harus tetap berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk itu semoga dengan kondisi yang sangat luar biasa pada saat ini, tarawih kita, saum kita, segala amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang kondisi tidak seperti biasanya, tarawih aya nu mingpin, puasa aya nu ngarahkeun dan sebagainya ya. Semoga saum kita akan termasuk man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Puasa kita, saum kita akan menjadi saum yang sempurna sehingga diampuni segala dosa perdosaan. Kemudian juga kalau kita rasakan sholat Id pada saat ini ada satu hal yang tidak biasanya. Apa? Bukan masalah sholat Idnya, bukan masalah khutbahnya, tetapi ada satu kebiasaan saat ini setelah sholat Id itu kita hanya cukup bisa mengucapkan lisan saja atau berbicara lewat media sosial. Lanjutkan. Kita simpulkan saja, walaupun tangan tidak bisa bersua dan sebagainya, semoga kita akan tetap bisa istihlal istirdo, saling menghalalkan dan saling meridhokan. Kemudian juga kondisi sekarang ada corona ya. Corona itu kita jadikan hikmah, koknya adalah qanaah, yang kedua roknya riyadhah, yang ketiganya niat kita perbaiki. Kemudian dengan mulut kita sekarang harus dimasker, semoga kita bisa menjaga mulut kita salamatul insan fihi lisan,
tangan kita harus terus dicuci dan dicuci. Kita harus ingat bahwasannya ternyata kerusakan di atas muka bumi ini ulah tangan manusia. Semoga kita bisa saling menggunakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja brother dari Mang Uus. Semoga ada hikmah. Semoga kita bisa bersama-sama menjadi generasi umul ala rasul. Sebaik-baik manusia adalah yang bagi orang lain. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih brother atas tausiahnya. Yang mudah-mudahan kita semua di musim pandemi ini sebagaimana yang barusan Kamu sampaikan, corona itu mudah-mudahan memang kita bisa ingat, bisa kita amalkan. Qanaah katanya, rohnya apa, daninya apa, niatnya apa juga. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan tercurah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, untuk acara selanjutnya mungkin nanti sebelum doa ini ada sedikit katanya pemaparan dari Kang Nanang, yaitu tentang konsep pendirian pesantren alam wirausaha yang memang waktu pertemuan kemarin 2 tahun kebelakang sudah dibahas sedikit ya Kang Nanang ya. Mudah-mudahan kita dukung semuanya dan marilah kita dengarkan bagaimana pemaparannya. Padanya disilahkan. Baik, alhamdulillah. Selamat datang Kang Guntur tuh. Kang Guntur baru masuk tuh, Kang Guntur. Mana Guntur? Kepala Bank BJB. Tasikmalaya. Masya Allah, Tasikmalaya. Assalamualaikum Kang Guntur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekedap setelah acan doa nanti dan bincang-bincang ramah tamah, izinkan saya menyampaikan ide ya, pemaparan konsep. Ini masih cita-cita ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Konsep atau ide kita adalah mendirikan PAWI. PAWI itu singkatan dari Pesantren Alam Wirausaha Indonesia. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi doa kita bersama, cita-cita bersama, dan menjadi wasilah kita dimasukin ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Nah, pesantren ini didirikan karena ada keprihatinan terhadap masalah-masalah di lingkungan kita ya. Yang pertama, masih ada di lingkungan kita, di negara kita ini ya kebodohan, keterbelakangan. Indonesia ini negara yang kaya raya tapi masih bodoh dan belakang. Masih ada kemiskinan dan ketimpangan sosial, yang kaya kaya, yang miskin miskin gitu ya. Kemudian ada pengangguran dan kemalasan. Apalagi pasca COVID-19 ini, wabah ini kami di Jakarta, di Tangerang merasakan banyak yang di PHK, dirumahkan, banyak mall yang tutup, banyak perusahaan yang tutup, pabrik yang tutup gitu ya, ruko-ruko yang tutup, rumah makan yang tutup. Ini menambah angka pengangguran. Dan ketika miskin, mohon maaf, miskin, terbelakang, bodoh, lapar, maka timbul kriminalitas. Potensi kejahatan itu sangat rentan, khusus di kota-kota besar ya. Juga dekadensi moral. Nah, makanya saya ingin menyampaikan kewaspadaan kita karena orang lapar itu tidak bisa dibendung. Ini sebenarnya di Jakarta ada beberapa yang ya terus diketatkan tentang PSBB ya atau lockdown ini agar selain tidak menyebarnya virus COVID-19 ini juga untuk mengendalikan potensi kriminalitas karena kelaparan atau pengangguran. Nah, karenanya dari masalah ini kita ingin menghadirkan sebuah solusi. Nah, ini juga merupakan tantangan bagi kita semuanya. Ada tantangan, dunia itu semakin flat itu datar ya. Maksudnya karena teknologi itu semakin canggih, kemudian juga persaingan sangat ketat dan propaganda media sangat ketat, maka ini menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk mengembalikan umat kepada as-sholahnya, kepada akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, dan juga ukhuwah yang kuat dibikin dengan keislaman dan keimanan. Nah, maka lahirlah ide untuk membuat atau mendirikan Pesantren Alam Wirausaha Indonesia. Jadi PAWI disingkatnya. PAWI merupakan sentra peradaban mulia yang mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama berkontribusi dengan berkhidmat pada pengembangan pendidikan adab dan karakter kepemimpinan dan pemberdayaan ekonomi umat.
Jadi ada 3 titik tekan. Pertama, pendidikan adab berbasis adab dan karakter. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi umat. Visinya menjadi sentra pendidikan karakter kepemimpinan dan kewirausahaan yang unggul menuju peradaban yang rahmatan lil alamin. Alamin. Kemudian misinya yang pertama mengembangkan pendidikan kepemimpinan dan kewirausahaan yang unggul berbasis adab dan akhlakul karimah. Yang kedua mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing global. Jadi lulusan dari pesantren kita ini tidak nganggur, bahkan tidak mencari pekerjaan. Justru dia membuka lapangan pekerjaan buat umat. Jadi tidak keluar pesantren sebelum dia memiliki sesuatu yang akan didaya gunakan kepada masyarakat. Yang ketiga, melahirkan lulusan yang berkepribadian Islami, berjiwa pemimpin, mandiri, berprestasi, dan berdaya guna. Ini misinya. Nah, motonya adalah bahagia bersama sampai ke surga. Bahagia bersama sampai ke surga. Ini harapan kita semuanya. Mudah-mudahan mohon doanya. Ini merupakan cita-cita idealisme yang yang perlu kita saling mengingatkan gitu ya, sehingga ini menjadi visi bersama untuk mewujudkan cita-cita ini. Kemudian grand desainnya, grand strateginya, jadi seluruh kegiatan terintegrasi serta saling sinergis dalam rangka membangun siklus kemandirian usaha untuk menopang kegiatan belajar mengajar. Setiap proses adalah siklus pelajaran dan pengalaman yang berharga yang diharapkan dapat membentuk karakter kepemimpinan dan kewirausahaan setiap sumber daya manusia, khususnya guru dan murid. Dari sinilah kami atau kita menetapkan cita-cita terwujudnya generasi unggul yang berkarakter kepemimpinan dan kemandirian menuju peradaban rahmatan lil alamin. Rangkaian proses interaksi yang terjadi di sini antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, lembaga dengan masyarakat, merupakan pelajaran yang disajikan secara sunnatullah yang menjadikan kami dan kita semua sebagai murid abadi di alam ini, dan inilah yang kami sebut sebagai pesantren alam wirausaha Indonesia, sebuah sentra pendidikan karakter berbasis adab dan bisnis berwawasan lingkungan. Nah, output lulusannya ada 4. Yang pertama, menjadi makhluk yang berakhlakul karimah. Yang kedua, menjadi abid yang ikhlas beribadah. Yang ketiga, menjadi khalifah yang ihsan dalam bekerja, yaitu pemimpin teladan, pengusaha dermawan, pekerja yang produktif. Kemudian nomor 4, menjadi dai yang istiqomah berdakwah. Kemudian outcome lulusannya ada 4 juga. Yang pertama, berjiwa pemimpin dengan menerapkan 10 karakter pribadi Islami. Apa ke-10 itu nanti setelah ini. Yang kedua, hafal Al-Quran 30 juz dan bersanad. Mudah-mudahan mohon doanya. Jadi bukan sekadar hafal, tapi bersanad. Ada silsilahnya nyambung sampai ke ulama imam tilawah atau hafaz ya. Sampai terus, kalau bisa sampai ke Utsman bin Affan, sampai ke baginda yang mulia Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, minimal hafal 250 hadis tentang adabul mufrad dan tentang hadis harta halal haram. Nomor 4, bermental mandiri, kaya raya, dan dermawan dengan mempunyai bisnis real sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, jadi tidak keluar dari pesantren itu kecuali hafal 30 juz, hafal hadis, dan juga punya usaha. Jadi setelah keluar dari pesantren tidak nganggur, tidak bingung mencari pekerjaan, justru ia membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang. Inilah mudah-mudahan menjadi awal dari kebangkitan ekonomi umat, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita Ana sampaikan ya, perlu Ana diskusikan, dan mohon juga masukan dari antum semuanya, dari teman-teman satu angkatan di pesantren Al-Munawarah. Ini sistem tata nilainya sudah disiapkan dari mulai iman sampai karakter kerja seperti apa. Kemudian juga sistem berasrama. Nah, asrama kita adalah tidak gedung mewah, tapi berbasis lingkungan. Jadi asrama merupakan lingkungan terdekat yang secara langsung dapat mempengaruhi pengaruh besar terhadap perkembangan jiwa, kemudian karakter, akhlak, juga adabnya. Nah, karenanya kita menerapkan sistem asrama agar 24 jam santri kita tergeroh
gitu ya. Kemudian yang perlu kita antum pahami juga ini adalah 10 karakter muslim tangguhnya. Sudah nanti ini akan menjadi penilaian di sekolah. Jadi kita tidak menggunakan sistem ranking, tapi menggunakan sistem nilai. Nah, sistem nilai ini akan dicoba, kita sudah coba di sekolah-sekolah jaringan Islam, sekolah alam, kemudian juga ada termasuk di sekolah anak-anak di Sumatera Barat, karena sedang santri di Padang ya, di perguruan diniyah putri. Kemudian pengembangan lahannya ada untuk learning center-nya dan lahan usahanya, pengembangan bisnisnya. Nah, ini dia pengembangannya. Learning center-nya itu ada masjid, ada ruang kelas sistem sentra, ada laboratorium, ada asrama siswa, rumah guru, klinik, auditorium, stadion olahraga, ada outbound training. Kemudian ada pengembangan usahanya, ada pertanian, ya, ada dari mulai padi, kemudian juga sayur mayur, bahan baku yang dijadikan kebutuhan dasar oleh rumah tangga. Kemudian ada peternakan dari mulai ayam, kambing, sapi, dan perikanan, ya semua ikan, lele dan yang lainnya. Kemudian juga perkebunan, ada buah-buahan, ya, ada kelapa dan yang lainnya, ada sawit, ada kebun kurma dan yang lainnya. Dan ada wisata edukasi keluarga, ada rumah makan, ada penginapan, ada stadion keluarga, ada pawimat, dan kita akan mendirikan supermarket atau pawimat gitu ya. Dan ini merupakan cita-cita yang pernah Anda sampaikan di pertemuan halal bihalal pertama ya. Nah, ini konsepnya secara tertulis. Ini mohon ulur rempuknya. Jadi semuanya berharap sih berkontribusi ya, artinya bisa bersama-sama untuk membangun pesantren alam wirausaha Indonesia ini. Demikian Teh Eli, ini untuk bahan diskusi saja sebelum di closing. Apa ada masukan, ide, gagasan, tambahan biar kita direkam atau direcord sebagai notulensi dari pertemuan hari ini yang akan bisa kita sharingkan kepada yang tidak hadir. Demikian sementara paparannya, ide, gagasan besar dari konsep Pesantren Alam Wirausaha Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan didiskusikan. Coba itu Sofa, kumaha tanah yang dibabakan tuh masih atau terus diical? Sepa lo. Nah. Ini masih ada. Saya mah kumaha opik godeng. Iti nama di Bang Jabar mah sih ya. Wah. Tanah 5 miliar gitu. Hayu lah. 5 hektar. Hayu 5 emer. Li, Guntur bagian survei tanah tah, bagian BJB. Di mana? Tanah atas ayah. Tanah di mana? Eta kanggo meserna. Cairkan tur, cairkan. Jadi es, tina es jadi cair. Tanah maseur tuh. Tuh tanah tah. Tuh. Eta we Kang Nanang cocoknya di mana tadi? Kan survei meureun. Nah, di tempatnya Teh Eli nu kaluhur tah bagus tah jang pertanian ya. Kira jangkung. Heeh, nu kaluhur tah nu deket caket gunung. Alhamdulillahirrahmanirrahim rekan-rekan angkatan 95 MTS Al-Munawwarah, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Acara dari awal sampai akhir dan juga barusan pemaparan dari Kang Ustadz Nanang yang menjadikan penutup acara ini juga nanti insya Allah akan ditutup dengan doa, tapi mudah-mudahan konsep-konsep yang barusan dipaparkan bisa terlaksana dengan lancar dan juga mudah-mudahan kita semua sebagai teman-temannya dan juga angkatan 95 ini yang berkontribusi apapun mudah-mudahan untuk kebaikan kita semua. Amin ya Alamin. Demi keberkahan dan kita tutup acara dengan pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Kang Us. Doa Kang Us. Sudah Kang Us ya. Ya udah. Allahumma shalli wa barik alaihi Muhammadin wa min syairin ya rabbana lakal sultanik Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa taqillan hajat hajat
Semoga doa kita dijawab serta semoga cita-cita istana secepatnya terwujud. Barokah. Iya. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Kang Uus yang telah memimpin pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini halal bihalal kita bermanfaat meskipun lewat aplikasi Zoom. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu di waktu dan lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf dari saya sebagai pengatur waktu pengenalan acara, dan titip salam juga kepada guru-guru kami ya, guru kita yang mungkin orang jauh tidak bisa nengok ke sana. Salamnya aja gitu, dan mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan cepat disembuhkan, dan juga kita semua selalu dalam kesehatan dan keselamatan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya sebagai pengatur waktu pengenalan acara mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.